Kemudian ada 50 tanda yang lain. Jadi sekitar 50 tanda hari-hari kiamat dan hari kiamat yang lainnya. Kemudian tanda kiamat besar itu ada 10. Ada 10 dari mulai keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kemudian yang terakhir adalah An-Naru Tarfalun Nas, yaitu api yang mengumpulkan manusia yang keluar dari jurang Aden. Di antara 50 tanda kecil itu adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang tanda-tanda kecil hari kiamat, beliau mengatakan antalidal amatu rabbataha. Ini tanda yang pertama. Jika seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Apa maksud dari statement Nabi SAW ini? Saya kumpulkan beberapa pendapat para ulama tentang masalah ini, tentang syarah dari antali dan amatu rabbataha itu. Apabila seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya, yang pertama adalah pendapat jumhur ulama. Maksudnya adalah meluasnya kekuasaan Islam dan kaum muslimin dapat menguasai negeri-negeri kafir, sehingga banyak tawanan. Jika seorang laki-laki telah memiliki seorang hamba wanita dan mendapatkan anak darinya, maka anak tersebut seperti tuan bagi ibunya sendiri karena ia dinasabkan kepada bapaknya. Bisa dipahami nggak poin yang pertama ini? Supaya tahu, kalau untuk ditanya, saya pernah ditelepon sama salah seorang ustadz di kantor hanya untuk tanya apa maksudnya antari dan amatu rabbataha. Bagaimana penjelasannya? Ini penting. Jadi makna yang pertama, nanti akan tersebar kekuasaan kaum muslimin, ditaklukkan negeri-negeri kafir, dan kebiasaan perang itu negeri yang ditaklukkan orang-orangnya itu menjadi budak belian. Ketika sudah banyak perbudakan semacam itu, maka manusia merdeka ini akan mengambil salah seorang wanita, jadikan sebagai budaknya. Dan di dalam Islam boleh tuan ini jima dengan budaknya tanpa nikah, diperbolehkan. Kalau dia punya anak, si budak ini, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jadi ibunya masih budak statusnya, tapi anaknya adalah orang merdeka. Nah kalau seperti ini, maka tafsiran yang pertama, anak budak perempuan ini melahirkan anak tuannya. Jadi anak ini statusnya adalah orang merdeka, sedangkan ibunya budak. Nah, ini makna yang pertama. Jadi karena yang menikahi siapa yang menikahi budak ini? Orang merdeka. Bisa dipahami kan? Orang merdeka nikah dengan budak, budak punya anak, karena anaknya dinasabkan ke bapak, maka anaknya dianggap orang merdeka. Ibunya masih budak, sehingga dikatakan hamba saya wanita melahirkan anak tuannya. Anak tuannya yang merdeka. Ini makna yang pertama menurut jumhur ulama. Kemudian makna yang kedua, nomor 38, seorang mendapatkan anak dari hamba sahaya wanita, lalu ia menjual hamba sahaya dari anak tersebut. Jadi seorang mendapatkan anak dari seorang hamba wanita, lalu ia menjual hamba sahaya dari anak tersebut, sehingga ketika anak tersebut menjadi dewasa, ia membeli ibunya sendiri dan ia tidak menyadarinya. Jadi dalam kasus yang pertama tadi, ada orang merdeka nikah membeli budak wanita. Setelah dapat keturunan, dapat anak, ibunya dimerdekakan atau dijual sama bapaknya. Dijual. Anak ini merdeka atau budak sih anak ini? Merdeka. Dia karena merdeka, dia beli budak-budak yang lain, dan di antara yang dibeli adalah ibunya sendiri. Dan dia nggak ngerti karena itu masih kecil, sehingga ketika dia jima dengan ibunya, maka dia jima dengan budaknya, maka dia jima dengan ibunya, sehingga lahirlah anak dari tuannya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah kinayah. Ini makna yang diambil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Maknanya adalah banyak anak-anak yang durhaka, banyak anak-anak yang mencela ibunya sendiri, seperti mereka memperlakukan seorang hamba sahaya. Jadi kiasan, seorang anak yang berani kepada ibunya membentak, memukul dan sebagainya, seolah-olah
Sehingga kalau kita lihat secara zahir, ibu ini seolah-olah melahirkan tuannya. Karena dilahirkan anaknya, dibesarkan, nggak tahu, disekolahkan, sakit, diobatkan, setelah sehat setelah jadi orang, justru memerintah, menyuruh, bahkan memukul ibunya sendiri. Seolah-olah hamba saya ini melahirkan tuannya. Paham kan? Jadi anak yang durhaka. Ini kiasan anak yang durhaka. Artinya di antara tanda hari kiamat menurut Ibnu Hajar adalah bahasanya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian makna menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir, hamba sahaya wanita akan mudah didapatkan di akhir zaman, dan saat itu hamba sahaya lebih diminati oleh tuannya daripada istri-istrinya yang bukan budak. Jadi misalnya ketika muncul perbudakan, seorang laki-laki yang merdeka ini dia mengambil hamba-hamba sahaya, beli. Dan ternyata tabiat orang-orang akhir zaman begitu kafir, dia lebih suka dengan hamba-hamba sahaya daripada kepada istrinya sendiri, sehingga berpeluang untuk melahirkan anak-anak dari hamba sahaya. Dan yang kelima, tafsiran menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maknanya adalah wanita hamba sahaya melahirkan anak wanita, lalu anak wanita ini menjadi kaya hingga memiliki hamba sahaya wanita semisal ibunya. Dan ini adalah kiasan tentang cepatnya dan banyaknya tersebarnya harta di tengah-tengah manusia. Jadi mirip dengan yang kedua tadi. Ada seorang yang punya hamba sahaya, kemudian jima, dia punya anak, terus dijual. Kemudian yang diantara yang dibeli oleh anak merdeka ini adalah ibunya sendiri. Tapi Syekh bukan membahas tentang pembeliannya hamba ini. Yang dibahas oleh Syekh Utsaimin bahwa ini menunjukkan kiasan tentang banyaknya atau tersebarnya harta di tengah-tengah kaum muslimin di akhir zaman. Ini beberapa tafsiran tentang makna yang pertama. Ada 5 tafsiran. Yang kedua itu mengatakan kinayah, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini merupakan kiasan, dan yang lainnya adalah makna yang hakiki yang sebenarnya. Ya, kalau ditanya bisa menjelaskan tentang penjelasan ulama-ulama ini. Kemudian tanda yang kedua, wa antaral hufatal urata ala ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Tanda hari kiamat kecil, tanda kecil hari kiamat yang kedua adalah jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, yang tidak berpakaian, miskin dan pengembala kambing, dia berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang badui, orang-orang fakir yang dia meninggikan bangunan-bangunan rumahnya. Artinya menunjukkan kalau orang fakir saja, orang badui yang miskin itu nanti akan menjadi orang kaya raya di akhir zaman, maka ini menunjukkan tentang dibentangkannya harta di tengah-tengah kaum muslimin di akhir zaman. Jadi mirip sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya bawakan perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang makna berlomba-lomba itu. Maknanya meninggikan bangunan, dan setiap orang akan membangun rumahnya ingin jika rumahnya lebih tinggi dari yang lainnya. Mungkin pula maknanya berbangga-bangga dengan berhias, dengan memperindah, dan makna yang lebih umum dari itu. Dia akan banyak kemegahan di dalam bangunan, di dalam rumah dan sebagainya ketika di akhir zaman. Padahal Nabi SAW tidak mengkhawatirkan kefakiran bagi umat ini. Tapi yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika umat ini dibukakan dunia, sehingga mereka akan memperebutkannya dan dunia akan menghancurkan mereka semuanya. Kata Nabi SAW, "Mal faqra ahsya 'alaikum, walakin khashitu an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum
keburukan duniawi belaka. Pelajaran terakhir dalam hadis ini, yaitu pelajaran yang ke-8, bahwa Islam ini memiliki tingkatan-tingkatan. Sebagaimana di akhir hadis disebutkan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Sehingga dari sini kita mengenal maratibul Islam, tingkatan di dalam Islam. Kalau dibuat sebuah ilustrasi, ada lingkaran yang pertama, ini lingkaran ihsan yang paling tinggi. Kemudian di luarnya ada lingkaran iman, dan di luarnya lagi ada lingkaran Islam. Bisa dibayangkan ya, ada 3 lingkaran: ihsan, kemudian iman, kemudian Islam. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya begini. Ketika kita temukan nas-nas dalil yang menafikan iman, maka belum tentu pelakunya kafir. Misalnya disebutkan dalam hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah ada seorang pezina yang sedang berzina dan dia dalam keadaan mukmin. Jadi nggak ada orang yang berzina itu dalam keadaan mukmin. Maka tidak bisa kita katakan berarti orang yang zina itu kafir, belum tentu. Dia keluar dari lingkaran iman tetapi masih masuk di dalam lingkaran Islam. Bisa dipahami ya? Jadi seorang yang dikatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, dia tidak beriman tapi dia masih masuk dalam lingkaran Islam yang lebih umum. Sehingga tidak semua dalil yang menafikan iman ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi demikianlah. Jadi di antara yang kekeliruan orang-orang Khawarij yang mengeluarkan semua kaum muslimin dari lingkaran Islam ini. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi orang-orang Badui, orang-orang Badui itu mereka mengatakan aman, kami telah beriman. Maka Allah bantah statement mereka itu dengan mengatakan walakin qulu aslamna. Katakanlah bahwa kami sudah Islam tapi belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk kepada diri-diri kalian. Jadi statement yang menyatakan penafian iman tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah secara ringkas tentang syarah hadis Jibril yang bisa aku dalam di buku tersebut. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin didiskusikan, kalau tidak ada saya yang tanya kalau gitu. Sebutkan apa dua makna dari antalidal amatu rabbata. Silakan. Ya, setiap kinayah apa ya? Tersebarnya kaum muslimin itu yang pertama. 2 tadi, satu lagi apa? Ibnu Katsir, apa tafsir Ibnu Katsir atau syarah Ibnu Katsir? Hamba saya oh iya, santai kalau lebih di mana kita memberikan cerita. Ya. Satu lagi, tidak satu nih. Tapi nggak boleh lihat buku ya. Sebutkan 5 faedah dari hadis Jibril. Ada 8, 5 aja. Silakan. Ya, silakan. Dalam bentuk apa? Ya, jadi pertama faedah pertama kita tahu bahwasanya malaikat bisa berubah bentuk menjadi manusia.
kedua, kita berpakaian yang bagus ketika bukan menghadap penguasa dan para ulama. Yang ketiga, ada 8. Ya, Islam. Yang keempat,